Kita ke kabar pertama pemirsa. Keluarga Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa STIP asal Kelungkung, Bali yang tewas di tangan seniornya, menggelar upacara pengabenan atau kremasi untuk mendiang pada Jumat siang ini. Puluhan mahasiswa STIP yang juga merupakan rekan korban mengantar upacara pengabenan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang korban. Prosesi pengabenan dilakukan dengan mengupacarai bade atau tempat jenazah yang akan dibawa ke setra atau kuburan di desa setempat serta memandikan jenazah. Setelah dimandikan, jenazah akan diserahkan pihak keluarga ke pihak STIP untuk dilakukan upacara kedinasan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Selanjutnya jenazah akan diserahkan ke pihak desa untuk dinaikkan ke atas bade dan dibawa ke setra atau kuburan di desa Gunaksa. Pihak keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis saat melihat dan mengantar jasad korban untuk terakhir kalinya. Kita ngulapin dulu, terus habis itu kita lakukan persembahyangan. Pas sudah ada persembahyangan, mayat atau jenazahnya diturunkan ke sini. Nanti di sini diserahkan ke pihak kampus Taruna yang akan upacara kedinasan. Sampai depan dibawa ke depan, diserahkan ke Krama Banjar, desa adat, dikirim ke kuburan, ke setra. Di kuburan nanti diserahkan lagi ke ini sekolah, diupacara lagi kedinasan. Ada kata sambutan dari ketua, sudah selesai diserahkan ke desa adat. Habis itu kita lakukan pembakaran. Habis pembakaran ada namanya ngelarung atau nganyut. Lalu bagaimana jalannya upacara pengabenan jasad Putu Satria Ananta Rustika, korban penganiayaan senior di STIP? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Aris Wianto langsung dari Gianyar, Bali. Aris, silahkan dengan informasi terbaru Anda. Ya, Ebony, Philip, dapat saya sampaikan bahwa suasana di rumah duka di Banjar Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, tempat korban mahasiswa STIP yang tewas di seniornya, Putu Satria Ananta Rustika, saat ini sedang melakukan proses upacara pengabenan. Dan suasana ini terlihat ramai didatangi oleh para kerabat dan kolega, baik dari orang tua korban maupun juga kolega dari Putu Satria Ananta. Dan saat ini tengah dilakukan upacara pemerasatan bade yang nanti akan membawa jenazah ke setra atau kuburan setempat untuk dikremasi. Dan juga di rumah duka juga saat ini pihak keluarga tengah melakukan upacara proses pengabenan yang dipimpin oleh Ida Pedanda. Dan sebelumnya juga jenazah dimandikan terlebih dahulu oleh orang tua korban dan keluarga terdekat. Dan suasana haru pun juga terlihat pada saat proses terakhir di mana keluarga melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Dan rencananya upacara prosesi pengabenan ini juga akan diiringi oleh upacara kedinasan yang dilakukan oleh mahasiswa STIP dan juga kedinasan yang juga sudah berada di lokasi sejak pagi. Dan rencananya pada pukul sekitar 12 ini jenazah akan dibawa ke setra. Demikian Ebony dan Philip. Aris, untuk acara pengabenan sendiri akan dilakukan berapa lama dan rencananya akan diapakan jenazah selanjutnya? Ya, rencananya prosesi upacara telah dilakukan sejak pagi hari tadi dan juga rencananya pada pukul jam 12 lewat ini jenazah akan dibawa dari kediaman dan diserahkan ke pihak sekolah untuk melakukan upacara kedinasan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dan nantinya setelah dibawa ke
dinaikkan ke atas badai, nanti jenazah akan dibawa ke Setra untuk dikremasi dan setelah dikremasi nanti pihak keluarga akan melarung abu jenazah dari Satria Putra ini ke laut sebagai bentuk perasaan. Demikian. Baik, terima kasih Aris Wianto atas informasi Anda langsung dari Gianyar, Bali. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa, kasus kematian taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta karena dianiaya oleh seniornya kembali mencoreng dunia pendidikan. Menurut polisi, motif penganiayaan yang berujung kematian korban karena adanya rasa senioritas dari para tersangka. Kasus kekerasan senior terhadap junior kembali terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1, ditemukan dengan kondisi luka lebam pada tubuhnya di toilet kampus pada Jumat 3 Mei 2024 lalu. Putu sempat dilarikan ke klinik sekolah, namun nyawanya tak tertolong. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, penyebab kematian korban adalah akibat tersumbatnya pasokan oksigen ke organ vital. Dari hasil otopsi juga ditemukan organ paru-paru korban pecah akibat pemukulan. Atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernafasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen. Polisi awalnya menetapkan senior korban, Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 STIP, sebagai tersangka tunggal kasus penganiayaan hingga tewas. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun dari hasil pemeriksaan 43 saksi dan gelar perkara, polisi kembali menetapkan 3 tersangka tambahan dalam kasus ini. Mereka adalah KAK alias K, WJP alias W, dan FA alias A. Menurut polisi, motif penganiayaan yang berujung kematian korban karena adanya rasa senioritas dari para tersangka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.